Itu bagi yang daya ingatnya kurang. Jadi kemampuan kita ini ya sudah dibagi-bagi oleh Allah ya. Ada yang dikasih kemampuan mengingat yang tinggi supaya apa? Karena potensinya di salah satu bidang. Ada yang diberi kemampuan mengingat dengan kemampuan mengingat yang rendah karena bidangnya bukan di situ. Tetapi ada kemampuan yang lain, ya. Seumpama dia kemampuan mengingatnya rendah, tapi orangnya pekerja keras, ulet. Kelebihannya di situ dia. Ya. Jadi tidak boleh orangnya pintar semua. Kalau pintar semua nanti ceramah semua ini nanti di sini. Ya, ini kita diciptakan berbagai suku bangsa keadaan seperti ini supaya kita bisa berbagi-bagi ya, saling berbagi, saling ya, makanya perlu persatuan. Jangan saling mencemooh, saling mencela, saling membanggakan diri dengan kemampuan, jangan ya. Kita saling berbagi. Allah yang bertajalli dalam diri insan, ya itu dari awal ya. Apakah Allah bertajalli dalam diri insan? Dari awal ya, bukan nanti atau bukan atau bukan apa ya. Kita ini menunggu Allah ini bertajalli pada diri insan ya. Ketika Allah berkehendak menjadikan manusia, dia sudah katakan memang ya. Dia sudah berkata kepada manusia, "Apakah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum?" Manusia katakan, "Betul, engkau Tuhanku." Kenapa ini dibuat perjanjian? Karena manusia ini bakal akan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kenapa menganggap dirinya sebagai Tuhan? Karena itu tadi ada diberi kemampuan seperti, tanda kutip, seperti Tuhan. Ya. Jadi ketika itu terjadi, ketika seorang manusia itu sudah mengatakan bala syahidna, lalu kemudian diantar melalui ruh, lalu masuk ke dalam jasad, dalam keadaan zalim dan bodoh, maka sejak itulah, ya dia akan mengaku sebagai Tuhan. Karena kebodohannya tadi, dia akan ingkar dulu itu perjanjiannya. Oleh karena itu, ya ketika terjadi Asmaul Husna, nama-nama baiknya Tuhan pada dirinya, dia anggap itu sebagai namanya. Ya, itulah pengingkaran pertama. Pengingkarannya, nama-nama Tuhan dianggap sebagai namanya. Ketika menolong, dia katakan saya penolong. Ketika melakukan perbuatan terpuji, dia katakan saya yang melakukan itu. Saya wajar untuk dipuji. Gitu ya. Itulah pengingkaran ya. Jadi tajallinya Allah kepada manusia dari awal, dari dulu ya. Bahwa kalau di tetangga kita jelas sekali perkataannya ya. Dengan perkataan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Itu namanya tajalli ya. Allah mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia. Makanya wajarlah ini manusia menjadi pengganti, menjadi khalifah ya. Khalifah. Karena apa? Karena itu tadi dia membawa nama Alif Lam Lam Ha. Manusia itu membawa nama Alif Lam Lam Ha. Kalau makhluk yang lain tidak, ya. Malaikat itu Lam Alif, jin juga Lam Alif tetapi terbalik. Kalau alam nyata-nyata ini, binatang, tumbuhan, alam semesta, planet dan sebagainya itu huruf H-nya saja. Kalau manusia Alif Lam Lam Ha, lengkap dia. Siswa kalau sudah jadi jadi mahasiswa kadang lebih. Itu nama-nama Allah itu kita terpengaruh dengan bahasa Sanskerta barangkali itu ya, kata maha itu ya, dilebih-lebihkan. Ya. Karena kita kuat, Allah maha kuat. Ya. Kita menyayangi, Allah maha penyayang. Padahal itu tadi Allah katakan, coba adakah yang sebesar zarah yang kita miliki ini? Coba periksa. Ya. Periksa baik-baik, ditafakur, didiamkan, diperiksa baik-baik tentang diri kita. Ya. Contoh yang paling baik itu adalah ketika ini sudah, ya perhatikan orang-orang yang sudah tidak bisa bergerak lagi badannya, sudah tidak bisa melihat matanya, tidak mendengar telinganya, tetapi masih ada dirinya. Berarti dirinya tadi itu bukan di mata, di telinga, di gerakan-gerakan ini, bukan, ya. Dirinya masih ada tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi di mana tadi kekuatannya semua? Itu tadi pemberian. Ya. Jadi maksudnya adalah jangan tunggu sampai jasad kita ini tidak berdaya, tidak berkutik betul, baru kita sadar bahwa kekuatan itu adalah milik Allah. Sadari memang sekarang selagi masih ada, supaya nanti bertanya, jadi untuk apa ini kekuatan yang ada pada diriku sekarang yang Allah berikan ini? Ya, untuk apa ini kekuatan-kekuatan ini? Ya, dia harus dikembalikan ke Allah, kembalikan dia. Ya.
Mengembalikan kekuatan ini dalam bentuk menyatakan asma-asma Allah dengan tidak mengakui perbuatan itu. Ya. Kalau itu sudah dikembalikan, berarti kita sudah menyerahkan harta kita kepada Allah. Tinggal diri kita tadi lagi yang ditunggu. Serahkan juga dirimu. Ya, serahkan hartamu, serahkan juga dirimu. Wajahidu fisabilillahi bi amwali wa anfus. Ya. Dia yang wujud, dia yang hayat. Oke, nanti diperiksa ya. Artinya kalau ada teorinya seperti itu di dalamnya dulu dipahami, karena ya ada yang namanya ada fasilitas pada diri kita untuk bisa melakukan perjumpaan secara keseluruhan, ya. Yang ini sekarang materi bertemu dengan materi dengan wujudnya Allah, nanti dalam jiwa kita akan bertemu dengan yang namanya alam jin, itu juga miliknya Allah, kekuatannya Allah. Lalu dalam diri kita ada ruh yang bisa melihat, yang bisa menyaksikan wujudnya malaikat, itu juga miliknya Allah. Dan yang paling terakhir itu adalah rahasia kita yang bisa mengatakan dia adalah Robnya Allah. Inilah dulu yang pernah beralastu, yang pernah berjanji. Ya. Jadi kita wajib membuktikan bahwa kita pernah mengalami suatu masa yang namanya tidak dapat dikatakan sesuatu. Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang pada diri manusia di mana pada saat itu manusia itu tidak dapat dikatakan sesuatu. Kita harus jawab itu. Kalau itu terjawab maka yang lain selesai sudah. Tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan ya, karena sudah terjawab. Surga, neraka, malaikat, jin, apalagi bidadari, apalagi yang selalu menjadi permasalahan. Luar biasa. Luar biasa ini permasalahan bidadari. Pahala, dosa, haram, halal haram. Surat Al-Baqarah ayat 61. Coba dilihat dulu dari Mila. Surat Al-Baqarah ayat 61. Al-Baqarah 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi. Seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ya, jadi panjang pembahasannya, penjelasannya. Yang saya ingin sampaikan saja bahwa ya persoalan tentang makanan atau hidangan dari langit itu adalah Al-Quran, ya. Al-Quran itulah makanan dari langit. Hanya satu macam makanan saja, hidangan dari langit. Itu adalah petunjuk dari Allah atau firman atau Al-Quran atau ruh. Ya, tetapi umatnya Musa itu artinya jiwa kita yang padanya itu ada 12 struktur jiwa, ya, itu jiwa kita. Ya, ada 12 struktur, ya. Kalau umatnya Musa itu tidak cukup dengan hidangan dari langit saja. Masih dibutuhkan makanan yang ditumbuhkan oleh bumi, ya, dengan berbagai macam bumbu yang bikin dia enak. Apa itu? Ya, kitab-kitabnya manusia. Kitab ini, wah luar biasa. Banyak sekali kitabnya yang ditumbuhkan dari bumi. Hasil pemikirannya bumi, pemikirannya jasad. Disebut dengan kitab apa ya? Al-Fuqaha. Orang-orang yang cerdas, bukunya orang-orang yang cerdas. Ya. Kalau umatnya Isa, mereka itu mengharapkan makanan dari langit. Cukup itu saja yang bisa mengantarkannya dia untuk bisa kembali kepada Tuhan. Dan tidak ada yang bisa kembali kepada Tuhan kalau tidak mengikuti Isa. Apakah itu Isa? Isa itu firman, Isa itu ruh, Isa itu Al-Quran. Kalau kita ya, Isa ini Al-Quran, Isa ini firman. Kalau mau kembali kepada Rob harus ikuti firman. Tinggalkan itu kitab-kitab yang diajarkan oleh saya misalnya.
Saya ini mengajarkan ilmu ini, jangan sampai catat-catat baru katakan ilmu dari Mimha atau ilmu dari Laami. Ya, itu dibuang itu ya. Penyampaian ini hanya untuk membuat kawan-kawan itu mengerti, supaya ketika mendekati Al-Quran kita mengerti ya. Sesudah itu tinggalkan ini, tinggalkan Mimha. Tinggalkan saya ya, ikuti itu Al-Quran. Itu yang bisa membuat kita sampai ya. Jangan terlalu fanatik dengan guru ya. Melihat penyampaian saya ini sampai ada yang mengatakan tadi luar biasa ini ya Habibillah ya Rasulullah. Saya katakan pelan-pelan saja. Jangan terlalu kelewatan ya, jangan lewat-lewat. Sesama kita ini hanya bisa saling berbagi, saling mengingatkan, saling memberi informasi ya, saling berpesan-pesan dalam kebaikan dan kesabaran. Kata saling itu tidak selamanya saya yang bicara ya, tidak selamanya saya yang memberi, namanya saja saling ya, saling berbagi. Jangan saya dijadikan sebagai pembicara saja ya, jangan. Karena ini jasad kita, perjalanan kita itu bukan hanya pada wilayah jasad, ada jiwa, ada ruh, ada rahasia. Jadi kalau kita sudah sampai kepada wilayah jiwa kita, wilayah ruh kita, maka saya tidak bisa lagi ikut campur di situ. Jadi apa yang akan menjadi petunjuk kita ketika sudah masuk ke wilayah jiwa dan ruh? Al-Quran. Bagaimana caranya supaya bisa Al-Quran dijadikan petunjuk? Al-Quran itu adalah ruh. Di dalam dirimu ada ruh. Ruh dalam dirimu itu makanannya adalah Al-Quran. Makanya disebut dengan hidangan dari langit. Kenapa hidangan dari langit? Karena yang makan itu yang dari langit. Apa itu yang dari langit? Ruh. Apa itu yang ada di langit? Ruh juga. Jadi kita selalu dekati Al-Quran. Ketika kita mendekati Al-Quran, itu kita akan dihalangi oleh hijab jasad kita. Hijab jasad itu gunanya apa? Untuk membaca tanda, untuk bisa melihat tanda, mendengar tanda. Itu jasad. Masuk kepada wilayah jiwa itu ada namanya nur, ya. Nur itu perumpamaan, mutasyabihat, kebalikan dari yang kebenarannya. Nanti masuk pada wilayah kebenaran, nah itu baru wilayah ruh. Dari kitab masuk kepada nur, masuk kepada ruh, baru enak baca Al-Quran ya. Bagaimana caranya? Ya dekati itu Al-Quran. Jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan ya. Jangan selalu menyimpulkan. Datanglah kepada Al-Quran itu dengan ketidaktahuan. Wa wajadaka dhalan fahada. Aku temukan kamu dalam keadaan sesat, kata Allah, maka aku berpetunjuk. Aku temukan kamu dalam keadaan bodoh, saya berikan ilmu. Aku temukan kamu dalam keadaan lemah, saya beri kekuatan. Aku temukan kamu dalam keadaan yatim, maka saya akan temani. Gitu ya. Maka datanglah dengan segala kekurangan, jangan datang dengan segala kesombongan. Jangan datang kepada Allah itu bawa apa-apa ya. Habiskan dulu semua apa-apa. Apa maksud menyembuhkan penyakit sopak? Ya, kalau kita telah menerima amanah, kalau sudah menerima amanah, kitab kita itu cacat. Kitab kita itu rusak, yang akan dibangkitkan nanti, kitab kebangkitan kita rusak. Nah, setelah Isa masuk di dalam diri kita, lalu kemudian Isa itu mendorong kita untuk melakukan kebaikan, mendorong kita untuk tidak melakukan kemusyrikan, maka ini yang akan memperbaiki kerusakan yang ada pada kitab kita itu. Disebutlah dia menyembuhkan penyakit kulit, jadi tidak ada lagi bisulnya, tidak ada lagi robek-robeknya, tidak ada lagi nanah dan sebagainya. Itu sudah sembuh. Karena apa tadi? Karena kehadirannya Isa dalam diri kita mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukan kemusyrikan. Sehingga amalan kita itu atau diri kita sudah diserahkan, maka menggantikan tadi kitab kebangkitan kita yang tadinya rusak. Itu ya. Menyembuhkan penyakit sopak. Ratri 234 harus tahu maknanya saat baca Al-Quran ya Ustaz. Untuk bisa tahu maknanya tidak langsung ya, tidak langsung. Dekatkan diri dulu, lihatkan dulu tanda-tanda. Sama kalau begini ya. Kalau kita melihat tanda di pertigaan jalan raya ya, ada tanda S misalnya, ya pertama mungkin hanya kita lihat tidak mengerti apa itu. Lalu kemudian karena kita sering lewat di situ, akhirnya kita melihat orang lain berhenti di situ, ya langsung bilang, oh ternyata ini tidak boleh berhenti ya harusnya.
Banyak orang tidak ada yang mau berhenti. Oh, ini tanda S yang strip ini dilarang berhenti. Itu sudah mulai paham, ya. Nanti satu ketika kita akan mengetahui, oh kenapa di situ dilarang berhenti, ya. Karena kalau berhenti pasti macet. Itu sudah pengetahuannya sudah meningkat, ya. Jadi yang intinya dekati dulu, ya. Coba kita jawab dulu yang ini, ya. Kita baca dulu di mana tadi? Di mana tadi? Yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu paham. Terbalik, ya. Ya, kita baca di surat ke-75. Surat 75 ayat 16 sampai 19. Surat 75 ayat 16 sampai 19. 75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Jangan engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Ya, jadi dilarang tergesa-gesa, ya. Pelan-pelan baca Al-Quran, dikati Al-Quran. Pelan-pelan dibaca. Gunakanlah bahasa kita. Kalau seandainya mengerti bahasa Arab, ya bagus. Gunakan bahasa Arab. Tapi kalau tidak mengerti, ya cari yang ada terjemahannya. Supaya tersambung komunikasi antara Al-Quran dengan diri kita, ya. Kalau hanya baca bahasa Arabnya, kemudian kita tidak mengerti bahasa Arab, ya itu namanya hanya ya menggerakkan lidah, membunyi-bunyikan saja. Ini yang mau kita cari, ya apa yang terkandung dalam Al-Quran. Istilahnya itu bahasa tadabbur. Ya, lalu kemudian ya itu pengetahuan akan semakin bertambah. Itu tugas Allah, itu bukan lagi tugas kita. Kita hanya mendekat saja. Ya, dekatlah dengan ketidaktahuan. Mulailah membaca. Tetapi ya jangan tergesa-gesa membuat kesimpulan. Langsung jangan katakan, oh saya tahu oh saya tahu. Belum ada kita tahu. Ya, belum ada yang kita tahu. Belajar terus, dekati terus. Ya, nanti Allah yang menjelaskannya. Oke, tadi pertanyaannya dari Pak Tunil Kaila itu di surah Yasin ayat 21. Surat 36 ayat 21. Coba dilihat. Yasin ayat 21. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa ilmu ini dari saya, ya itu pasti akan ya. Harus berpikirnya itu ilmu itu dari Allah, ya. Tolak ukur kita itu adalah ilmu itu dari Allah. Jadi kalau ilmu itu dari Allah, maka jangan berpikir untuk membayar, untuk membalas, karena kita tidak akan mampu membalasnya. Ya, makanya saya katakan tadi, seandainya ditukar dengan seluruh harta di muka bumi ini, tidak ada manfaatnya, itu tidak ada gunanya. Hanya bikin berat beban saya. Jadi makanya kenapa tidak bisa diukur dengan total materi seperti itu, karena yang ada itu adalah keikhlasan kita masing-masing. Ya, harus ikhlas, jangan ada beban. Saya katakan tadi, jangan berpikir untuk membayar, berpikirlah untuk memberi manfaat terhadap apa yang Allah sampaikan. Ya, Allah ini sedang menyampaikan hidayah, petunjuk kepada seluruh manusia di muka bumi ini misalnya. Ya, seakan berperan karena itu hanya sebagai lahan, sebagai kebun bagi kita. Karena sebetulnya kalau Allah ingin memberi hidayah, ya biar kita tidak lewat kajian seperti ini, bisa dia langsung jatuhkan satu-satu itu hidayah kepada setiap orang. Dia bisa jatuhkan tak. Tetapi Allah itu berkehendak memberi lahan, ya, membuka kebun bagi siapa yang mau menanam. Ya, silakan menanam. Ya. Gitu ya. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Ya, dirikan salat, tunaikan zakat. Ruku itu simbol berhubungan dengan seluruh manusia. Ya,
selalu komunikasi dengan seluruh manusia. Jangan putus hubungan silaturahmi dengan manusia. Ruku bersama-samalah, rukulah, ya. Jalankan seluruh aktivitas kita yang berkaitan dengan hubungan sosial kemanusiaan. Baik, saya akan jawab ini pertanyaan dari Pak Floyd, Pretty Boy Floyd. Ini bapak atau ibu? Karena Pretty. Kalau Pretty cantik, kalau Boy laki-laki. Ibu itu. Ada ibu ya. Ustaz minta jelaskan lagi Maryam ketika sakit lalu dia bersandar di pohon. Jadi saya mau kasih gambaran dulu supaya di pikiran kita tidak lari kemana-mana. Perumpamaan tentang pohon itu adalah jasad kita. Saya ulang, supaya pikiran kita tidak lari kemana-mana tentang kitab, tentang pohon. Ya, pohon itu adalah jasad kita. Ya, pohon adalah jasad. Kemudian sama dengan kitab. Ya, kitab adalah jasad kita. Ketika serah terima amanah, ya, amanah adalah jasad kita. Ya, amanah adalah jasad. Oke ya, supaya apa? Tidak lari kemana-mana pikiran kita. Jadi ada 4 cara, ada 4 tahapan, ya, manusia ini menerima jasadnya. Manusia menerima jasad ada 4 tahap. Yang pertama tadi serah terima amanah, ya, serah terima amanah, ya, ditawarkanlah itu amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maksudnya itu adalah jasad, tapi mereka menolak. Ya, mereka menolak, maka majulah manusia. Manusia di situ adalah jiwa. Ya. Majulah manusia menerima amanah. Yang menjadi amanah adalah jasadnya, yang disimbolkan dengan langit, bumi dan gunung-gunung. Itu simbol jasad. Ya. Jadi ketika manusia menerima amanah, maka dia zalim dan bodoh. Oleh karena itu tadi ditawarkan dan manusia sendiri yang maju, maka ya manusia harus melihat kesalahan pada dirinya sendiri. Ya, Allah itu tidak menzalimi dirimu. Ya, Allah tidak menzalimi kamu, tetapi kamu yang menzalimi dirimu sendiri. Tetapi ketika kita menerima amanah ini, ya diberikanlah kepada kita kemampuan untuk bisa berubah, untuk bisa keluar dari kezaliman tadi, kezaliman dan kebodohan. Ya, itu yang pertama ya, menerima amanah melalui menerima jasad melalui serah terima amanah. Yang kedua, menerima jasad ya dengan melanggar larangan. Itu diceritakan melalui kisah Nabi Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa dilarang mendekati pohon. Ya, lalu mereka melanggar. Ya, ketika mereka menikmati atau memakan pohon itu, ya menjadikan auratnya terbuka sehingga nampaklah ini aurat karena dia mendekati pohon. Padahal itu larangan. Ya, itu larangan. Maksudnya apa? Ya, ketika kita mendekati jasad ini, maka sejak itu kita masuk ke wilayah dosa akibat kesalahan kita sendiri. Dosa itu ya kita masuk ke wilayah jatuh ke lembah dosa akibat kesalahan kita sendiri. Karena tadi itu dilarang, kenapa kita mendekat? Yang ketiga, cara kita mendapatkan jasad ini ternyata adalah sebuah perintah dari Allah untuk menerima jasad. Itu diceritakan melalui kisah Nabi Yahya. Wahai Yahya, ambillah kitab itu. Ya. Siapa itu Yahya? Ya. Yahya adalah bagian terdalam dari diri kita yang saya bahasakan jiwa, tapi setelah kita melakukan aplikasi, melakukan praktek penyerahan diri, baru bisa kita menemukan yang namanya Yahya. Itu adalah yang menghidupkan diri kita. Yahya yang menghidupkan. Itu adalah jiwa kita. Nanti setelah mendapatkan jiwa ini, baru kita menyadari bahwa ternyata ketika kita menerima jasad ini, ya Allah anugerahkan kepada kita sebuah tugas yang mulia, tugas yang besar, ya, untuk menyatakan khalifah, menyatakan asma-asma Allah. Maka kita menjadi khalifah. Jadi itu kita ketahui setelah kita mampu melihat jiwa kita, ya, kita sampai kepada wilayah jiwa dari hasil praktek mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nah, kemudian yang terakhir yang disampaikan kemarin bahwa kita menerima jasad ini karena keterpaksaan,
karena keadaan sakit, akibat keadaan sakit sehingga memaksa Maryam untuk mendekati pohon. Ya, dipaksa, ya, mau tidak mau harus mendekati pohon. Siapa yang paksa? Dipaksa oleh Allah. Kenapa Allah memaksa kita? Karena itulah perencanaan semula dari Allah bahwa manusia itu akan diturunkan sebagai khalifah di muka bumi. Ya, sebagai konsekuensi dari pemaksaan ini, maka Allah akan menjadi penebus atas dosa manusia itu. Ya. Allah akan menjadi penebus sendiri. Dia akan turun sendiri. Kalau bahasa tetangga, ya. Dia akan menjadi, ya, penebus. Makanya dibahasakan, ya, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ketika kita menerima jasad ini sudah perencanaan dari Allah, ya. Itu sudah rencana dari Allah. Jadi serah terima, kemudian larangan, lalu kemudian ada perintah, lalu kemudian ada paksaan. Ya. Paksa, kita dipaksa untuk menerima jasad, tetapi ya ampunan Allah lebih besar daripada itu dosa. Dosa yang kita miliki ini sangat besar, tetapi ampunannya lebih besar. Sehingga meskipun dalam keadaan kitab kita itu berdosa, yang pada prinsipnya perbuatan kita itu pasti melakukan perbuatan buruk, tetapi karena Allah ingin berkehendak menggunakan jasad kita ini untuk menyatakan asma-asmanya di muka bumi, sehingga kitab kita itu tadi ditutup oleh Allah. Dibahasakan Allah menutup aibnya. Karena Allah menutup kitab ini sehingga perbuatan kita nampak sebagai perbuatan yang baik. Tapi ingat, itu bukan perbuatan kita, itu perbuatannya Allah. Barang siapa yang mengakui itu adalah perbuatannya Allah, maka dia beriman, dan itu tidak berpengaruh bagi Allah. Barang siapa mengakui bahwa itu adalah perbuatannya, maka dia telah kafir dan itu pun tidak berpengaruh bagi Allah. Tetapi bagi seorang yang beriman, dia senantiasa berdoa, ya Allah, masuklah Engkau dalam diriku, gitu ya. Ya, jadi berdoa itu adalah undangan, ya, undangan bagi Allah, panggilan bagi Allah supaya masuk menggunakan diri kita, menggunakan jasad kita ini supaya, ya, dia menyatakan asma-asmanya itu. Jadi sadarlah bahwa yang menjadikan diri kita ini mampu menyatakan asma-asma Allah itu adalah karena Allah sendiri. Itulah yang disebut dengan rahmat. Bagaimana caranya Allah memberikan rahmat kepada Zakaria, kepada jasad? Seperti itu caranya, ya. Melahirkan Yahya, lalu Yahya digantikan Maryam, lalu Maryam bekerja untuk ke sebelah timur menjemput Isa. Begitulah caranya Allah memberikan rahmat kepada jasad. Ya, dari Ros. Silakan menjadi pendengar, kawan-kawan. Selamat mendapat rencana pemberian nomor 3. Terima kasih yang sudah berkirim-kirim, berbagi. Ya. Terima kasih juga yang sudah tap-tap layar. Apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa memberi manfaat kepada seluruh manusia, kepada alam sekitar, sebesar zarah, jangan dipandang enteng karena itu adalah bagian dari rahmat Allah. Artinya bersyukurlah untuk saat ini kita masih mampu, ya. Ada suatu ketika saatnya kita tidak berkutik lagi, ya, tidak mampu lagi. Pada saat itu kita menyesal, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, saya akan bersedekah. Ini masih ada, ini hartaku, ini masih kuat. Ya, selagi masih mampu, lakukanlah sesuai dengan kesanggupan. Jangan mengorbankan diri. Ya, itu yang saya ingatkan, jangan mengorbankan diri. Dalam artian misalnya seperti ini. Kalau memang kita tidak sanggup untuk berenang, kalau kita tidak sanggup berenang, jangan tolong orang yang tenggelam. Ya, karena itu menambah korban. Yang bisa lakukan itu adalah panggil orang-orang yang bisa berenang, ya. Atau cari ban bekas, ya, yang harganya mungkin sekarang 5.000 atau 10.000. Itu lebih bermanfaat itu bagi orang yang tenggelam dibandingkan, ya, dibuangkan emas 1 karung, ya. Artinya jangan karena kita memiliki kelebihan materi sehingga, ya, kita buangkan emas 1 karung ke dia, ya, tambah tenggelam lah itu dia. Jadi kalau kita menolong orang itu, ya, kita harus berpikir tentang keselamatan diri kita dan keselamatan orang lain. Itu baru benar. Ya. Jangan hanya berpikir hanya keselamatan kita, orang lain menjadi celaka, itu juga salah. Ya. Misalkan saja kalau kita memiliki materi yang banyak, ya, dan kita melihat orang yang tidak mampu, yang selalu menengadahkan tangan, ya,
kalau kita perhatikan fisiknya, jasadnya ini mampu berbuat sesuatu, maka yang harus kita arahkan itu adalah bagaimana cara supaya fisiknya itu bisa bekerja, bisa aktif. Ya, maka materi atau modal yang kita miliki tadi, ya bikinkanlah lahan pekerjaan. Ya, apakah tempat cuci motor atau tempat cuci mobil atau tempat jahit sepatu atau tempat apa dan sebagainya, yang jelas fisiknya itu aktif. Kalau fisiknya aktif berarti kita menolong dengan ya memberikan keselamatan dan menyelamatkan juga, ya. Selamat dan menyelamatkan. Maksud saya jangan selamat sendiri. Selamat sendiri itu artinya kalau kita punya materi, kita bagi-bagi saja uang kita ini kepada orang yang kelaparan dengan rumus tadi itu, bahwa dengan berbagi ke orang ya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, hati-hati jangan sampai kita mencelakai orang. Akibat kita memiliki harta yang banyak, orang-orang di sekitar kita selalu menunggu, menengadah kapan lagi ini datang ini harta ini, padahal harusnya dia bekerja. Ya, harusnya dia bekerja. Tetapi karena kebiasaan kita selalu berbagi seperti itu tanpa peduli orang ini mau kerja atau tidak, akhirnya dia jadi pemalas. Karena jadi pemalas, kenapa dia jadi pemalas? Karena kita, ya, itu artinya mencelakai dia. Kita selamat tetapi dia celaka. Sedangkan mencelakai orang lain sama saja mencelakai diri kita sendiri. Gitu ya kawan-kawan. Jadi harus di-manage, harus diatur di bagaimana caranya supaya ya apa yang kita lakukan ini, perbuatan kebaikan ini adalah mendatangkan kebaikan juga bagi orang lain. Ya, kalau dari satu sisi ya mungkin sangat benar bahwa ini akan membuat orang yang miskin jadi berpenghasilan. Ya betul ya. Tetapi ya jangan berikan ikan, berikan dia pancing supaya dia sendiri yang mencari ikan. Alif Lam Ra ini kalau kita bahas ya, dari siapa ini? Dari Sari Raos Sot. Alif Lam Mim Sot, Alif Lam Ra itu simbol-simbol ya, simbol-simbol saja dari diri kita. Kalau Sot itu simbolnya pergerakan bibit, salah satunya ini karena materinya maknanya banyak. Dari satu simbol maknanya banyak. Pada simbol tertentu bermakna ini. Pada kondisi yang lain lagi maknanya. Makanya dibuat simbolis saja ya. Sama saja itu kalau tanda lalu lintas huruf P, kalau kita lihat di pinggir jalan itu artinya tempat parkir. Tetapi kalau kita masuk ke dalam gedung lalu kemudian kita tulis P, kita lihat huruf P, itu artinya tempatnya perempuan. Di sebelahnya itu ada huruf L, laki-laki. Misalkan ya. Jadi tidak bisa dijelaskan bahwa seperti ini saja maknanya, tidak. Itu harus tergantung pada apa yang dialami oleh seseorang secara spiritual. Ya. Jadi kalau dibahasakan di situ hanya Allah yang mengetahuinya, itu artinya bahwa kita bisa tahu dari Allah sendiri. Ya. Sama kita hanya berbagi, saling mengingatkan, tetapi kebenarannya bukan di sini. Kebenarannya setelah lihat sendiri. Itu ya. Peradaban ala Quraisy secara fakta. Kalau tanda-tanda fakta yang terjadi di sana itu bagi saya itu tanda-tanda nyata. Kalau yang ini saya lebih banyak mendengar juga dari orang-orang yang mengetahui sejarah, yang ahli sejarah. Jadi saya bukan ahlinya kalau cerita fakta sejarah. Saya juga pendengar, ya. Tetapi apa yang saya dengar di situ selalu saya bawa kepada diri kita sendiri, selalu saya bawa kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu cerita diri saya, ya. Jadi kalau seumpamanya di dalam Al-Qur'an sudah menjelaskannya, lalu kemudian ada tanda nyata, kita bisa tahu bahwa tanda ini sudah diputarbalikan faktanya. Ini sudah ini karena terjadi perselisihan dari Al-Qur'an. Yang benar itu dipastikan Al-Qur'an. Kalau yang sejarah ya tergantung yang menceritakannya. Kalau cerita tentang Nabi Muhammad, lalu kemudian yang menceritakan itu adalah sahabat-sahabat Nabi, itu pasti ceritanya sangat bagus. Tetapi kalau yang cerita tentang Muhammad itu adalah musuh-musuh Nabi, wah itu luar biasa itu juga. Tapi karena standarnya Al-Quran, kita bisa yakin yang namanya Muhammad itu orang terpuji. Kapan ada cerita yang tidak terpuji, pasti bukan dia. Dipastikan. Begitu ya, Extrap. Siapa tadi? Extrap 11. Jadi saya cerita sejarah, saya juga termasuk pendengar yang setia. Tidak masuk dalam lingkup sejarah.
Mahfud MB, kajian ilmu tingkat tinggi atau ilmu mahal ini, barakallahu. Padahal tidak ya, biasa-biasa ini bukan ilmu tingkat tinggi. Jadi saya sederhanakan. Yang selama ini mungkin hanya dapatkan melalui tarekat, tasawuf dan sebagainya, ternyata pengetahuan ini sudah ada dalam Al-Qur'an, ya. Makanya orang-orang tua kita yang belajarnya tasawuf tingkat tinggi, kenapa mereka di tempat-tempat khusus? Ada yang mengatakan harus dalam kelambu, ada yang mengatakan harus duduk di kain putih dan sebagainya. Ya, karena itu tadi sulitnya menjelaskan ini, ya karena tidak memiliki dasar untuk bisa berbicara dengan orang-orang yang menggunakan dasar. Untuk saat ini sudah ada Al-Qur'an. Ya, hanya saja apa yang tertulis dalam Al-Qur'an itu hanya tanda. Ada makna di balik tanda itu yang tidak tersampai, yang kita belum sampai ke sana. Jadi kenapa dikasih nama ini Mimha, menuntut ilmu mengejar hikmah? Hikmah itu adalah ilmu yang dibawa oleh Isa. Jadi Isa datang membawa hikmah dan menjelaskan apa yang selama ini kamu perselisihkan. Jadi perselisihan tentang ketuhanan Yesus, perselisihan tentang kenabian Ibrahim, agamanya Islam atau apa dan sebagainya, itu sudah dijawab oleh Isa, ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu, silakan datang di Mimha. Insyaallah kalau Allah mengizinkan itu akan terjawab. Jadi ini ilmunya Nabi Isa, ilmu hikmah. Kadang berbicara seperti ini dikira omong kosong, Ustaz. Harus seperti itu, ya. Harus dimulai dengan omong kosong, harus dimulai dengan perkataan bohong. Ini Pak Lami sampaikan apa ini asumsi, harus seperti itu. Jangan langsung dibenarkan, tidak boleh, ya. Apa yang saya katakan, kalau saya angkat Al-Qur'an, coba lihat di Al-Qur'annya, coba dekati Al-Qur'annya, ya. Kalau seumpamanya pemahaman kita ternyata berbeda, tidak ada masalah, ya, tidak ada persoalan. Tapi kalau seumpamanya kita katakan benar, maka yang benar itu harus dari Allah. Jangan lagi bawa nama saya ke situ. Saya tetap dianggap sebagai seorang yang suka asumsi atau seorang yang suka berkata bohong, sebagai seorang yang ya harus begitu. Jadi kebenaran itu pada diri kita sendiri, ya. Jadi tidak selamanya perkataan bohong itu kemarin ya kita bahas ya, tidak selamanya itu perkataan bohong itu tidak bermanfaat. Perkataan bohong itu bisa memancing kita untuk mencari kebenarannya. Kenapa kita bisa tahu bahwa perkataanku itu bohong? Coba. Kenapa Anda bisa tahu bahwa perkataanku bohong? Karena Anda sudah menemukan kebenarannya. Ya. Tetapi untuk bisa mengamankan diri kita, untuk bisa aman, kita harus tetap berstart dari bohong. Pak Lami itu bohong, dia itu bohong, harus begitu. Kawan-kawan ya. Jangan langsung, "Oi, Pak Lami ini benar, ini yang hebat." Jangan. Yang hebat itu dari Allah, yang hebat itu Al-Qur'an. Dekati Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada ruh, di dalam dirimu ada ruh. Coba dekatkan dirimu dengan Al-Qur'an supaya ruh ketemu ruh. Ya, baru katakan Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gitu ya, kawan-kawan. Jadi aman-aman saja. Orang mendengarkan kajian ini tidak semakom akan bangun. Kalau orang mendengarkan kajian ini, jadi saya katakan kajian ini hanya sekedar berpesan-pesan, ya. Kita hanya berbagi, ya. Kembalikanlah itu pengetahuan kepada Allah, dekatkanlah diri kita kepada Al-Qur'an. Selalu pesan saya begitu. Karena apa? Karena yang cahaya yang keluar dari saya, dari mulut saya, meskipun itu sama perkataannya dari Al-Qur'an, tetapi kalau sudah keluar dari sini, itu cahaya itu sudah pudar. Ya, cahayanya sudah pudar, tidak akan mampu menjadikan Anda itu mampu menembus perjalanan spiritual Anda. Sulit. Jadi jalan terbaiknya adalah apa yang saya katakan, kembalikan dulu kebenarannya kepada Al-Qur'an. Kalau katakan ini maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maka itu cahayanya terang. Kalau cahaya terang ini dipastikan dia akan kembali kepada sumber cahaya, tidak melalui saya lagi. Oke ya, kawan-kawan ya.